Pemirsa, DPR menolak untuk menanggapi terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. DPR baru akan membahas Perpu yang menuai sorotan masyarakat saat dibukanya masa sidang pada pekan depan. Pak Jokowi alasan Undang-Undang Cipta Kerja Pak yang Perpu Pak. Alasannya Pak yang Pak Jokowi ngeluarin Perpu. Pro kontra Pak. Iya Pak. Ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra, tetapi semuanya bisa kita jelaskan. Polemik terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja akhirnya ditanggapi oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menegaskan DPR akan mengkaji Perpu tersebut dan akan dibahas pada masa sidang pekan depan. Dasko tidak ingin menjawab polemik mengenai apa urgensi diterbitkannya Perpu, serta benarkah ada kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkan Perpu. Ya saya pikir kan memang sesuai dengan aturan yang ada, memang ada yang namanya pembuatan undang-undang, revisi undang-undang, lalu kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan itu diatur, nah sehingga nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sifat urgensinya, baru bisa kita komentar nanti. Keputusan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja disoroti oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Menurutnya, amanah Mahkamah Konstitusi ialah meminta pemerintah memperbaiki cacat formil pada Undang-Undang Cipta Kerja dan bukan mengeluarkan Perpu. Selain itu, unsur kegentingan yang memaksa untuk penerbitan Perpu dinilai tidak terpenuhi. Tidak ada sesuatu yang mendesak karena undang-undangnya masih ada, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku sampai akhir tahun ini. Sehingga tidak ada kosongan hukum untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian masih ada waktu sebenarnya pemerintah dan DPR gitu untuk membahas undang-undang itu dalam waktu 1 tahun ini sampai akhir tahun ini masih cukup waktunya untuk membuat perbaikan sebenarnya. Karena itu juga tidak mendesak dan tidak memenuhi unsur yang ketiga. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari meragukan komitmen DPR untuk mengeluarkan sikap yang tegas soal Perpu. Melihat konstelasi politik di parlemen saat ini, DPR kemungkinan besar akan menyetujui Perpu kontroversial tersebut. Saya pikir ini rancangan bersama ya, Presiden dan DPR sedang bermain upaya untuk mewujudkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan berbagai alasan. Dan saya yakin secara politik ini akan disambut, disetujui oleh DPR sehingga nantinya Perpu akan menjadi undang-undang. Tapi kalaulah DPR kita tersentuh dengan kebutuhan paling penting bagi masyarakat untuk menghasilkan undang-undang yang partisipatif, mestinya DPR menolak sehingga Perpu ini gagal. Katakanlah begitu ya. Kalau mau langkah lain memang pilihan konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui MK sudah diubah komposisinya dari 5 mayoritas sekarang menjadi minoritas karena sudah dipecat 1 orang yang bagian dari memutus Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Baik Pak. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini sebelumnya juga telah menuai pro dan kontra di masyarakat karena syarat pasal-pasal yang multitafsir, seperti ketentuan PHK, kewajiban pekerja, dan upah minimum pekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan MGN.